Eh, yaitu mungkin kawan-kawan sudah mendengar lagi, entah itu dari media massa atau dari yang lainnya, yaitu masalah kasus di Desa Penyang, Pak, yaitu yang berkonflik dengan PT Hamparan 2, itu anak perusahaan dari PT Best Agro. Nah, di mana pada saat itu kami masyarakat Desa Penyang melakukan penuntutan hak yang dari tahun 2005 tidak diselesaikan oleh pihak perusahaan tersebut. Yang mana pada pertengahan tahun 2019 kami melakukan penuntutan kembali dengan melakukan surat-surat ke instansi, baik itu kabupaten, baik itu provinsi, tetapi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan. Maka pada akhir bulan 10 2019 itu kami melakukan pemortalan jalan dan menduduki lahan areal 117 hektar yang dulunya adalah milik masyarakat Desa Penyang yang dirampas oleh PT Hamparan 2. Nah, maka dari kejadian itu, singkat ceritanya, kami ada 2 orang warga kami Desa Penyang yang ditangkap, yaitu atas nama Dilik dan Hermanus, yang mana dalam proses itu Pak Hermanus meninggal dunia di dalam proses tahanan, yaitu di Polres Kotim. Nah, sementara saya selaku yang ikut memperjuangkan masyarakat pada saat itu dan diberi kepercayaan bersama Pak Jameswat dengan Pak Uwing, termasuk saya dan Pak Jameswat adalah orang yang ditangkap di Jakarta, di kantor di Meswalhi di Jakarta. Saya adalah salah satunya yang ditangkap oleh Polda Kalteng. Nah, jadi pada saat itu kami ke Jakarta untuk melakukan pelaporan dan mendatangi Komnas HAM untuk mengklarifikasi surat yang pernah dikeluarkan terhadap PT Hamparan, di mana PT Hamparan dinyatakan bersalah dan harus mengembalikan lahan 117 hektar. Nah, jadi sampai saat ini lahan tersebut diambil lagi oleh pihak perusahaan. Nah, jadi tawan saya atas nama Pak Jameswat di penjara sampai sekarang. Nah, beruntungnya saya cuma menginap 1 malam di Polda. Saya dikeluarkan oleh pihak kepolisian karena katanya tidak cukup bukti untuk menjerat saya ke kasus hukum. Nah, jadi hambatannya itu, Bapak Ibu, atas saudara-saudara, kami melakukan sudah full kemana-mana. Tidak tahu kemana lagi, kami bingung sudah. Kami juga berterima kasih dari kawan-kawan Walhi, kawan-kawan SOP, bahkan kawan yang lainnya membantu kami dalam proses ini. Bahkan sekarang kami sedang melakukan gugatan TUN, di mana Bupati Kota Waringin Timur atas nama Supian Hadi mengeluarkan CPCL 20%, bukan 20%, 117 hektar tidak melibatkan kami warga sekitar. Nah, ini yang kami gugat, di dalam SK CPCL itu malah melibatkan oknum-oknum pejabat. Nah, ini yang kami gugat sekarang sampai ke PT UN. Mungkin hambatannya selama ini kami, mungkin dari pemerintahnya sendiri kelihatannya tidak ada gubris oleh pemerintah daerah, sehingga kasus ini terkatung-katung dan kami hilang hak itu, dirampas lagi oleh pihak perusahaan. Tapi kami tidak patah semangat, kami terus berjuang untuk melawan pihak perusahaan ini. Sekian dan terima kasih. Iya. Ya, saya menceritakan terkait dengan tanah saya yang bermasalah di perusahaan KLM Kalimantan Lestari Mandiri. Dari situ tanah kami dari tahun tahun 2012. Tanah kami di situ digarap oleh perusahaan. Pertama kali kami mengurus tanah kami itu untuk mendatangi perusahaan, ya, kami bikin surat SP-nya, ya, kami mendatangi perusahaan membawa SP itu, ya, kami serahkan untuk fotokopinya untuk mereka. Mereka merespon aja, kami yang mendatangi mereka, dan tidak lama lagi dalam pengurusan tanah kami itu kami diundang ke kecamatan
berapa kali kami itu diundang, sampai 1 kali 2 kali ya. Yang untuk yang terakhir kalinya mereka undang, jadi hasilnya yang ketiga itu mereka itu memang yang mengklaim tanah itu mereka itu mengakui aja, bahkan mereka mau membayar tanah kami itu. Tapi kami tidak mau untuk menjual tanah, kami mau mempertahankan tanah kami itu. Nah, setelah itu nggak ada lagi respon dari mereka karena kami itu nggak mau menjual. Sampai bertahun-tahun kami diam, dan sampai tahun 2020 ini kami bergerak lagi untuk mengurus tanah kami itu, dan kami sepakat beberapa orang untuk mendatangi perusahaan KLM Kalimantan Lestari Mandiri ya. Kami bawa lagi SP kami untuk mendatangi kantor mereka, dan kami serahkan bahwa tanah kami ini belum dibebaskan. Nah, sedangkan saat ini sudah besar sawitnya yang ditanam. Nah, mereka respon aja kedatangan kami. Kalian jangan respon kedatangan kami. Kami minta untuk kepastian, untuk tertulis dalam kertas, kami bilang. Ya, kami kasih 1 minggu. Kalau kalian nggak ada respon, kami lanjutkan lagi. Kami lanjutkan ke yang berwajib, bilang kami. Ya, tunggu aja 1 minggu, bilang mereka. Ya, sampai saatnya 1 minggu mereka undang lagi kami untuk mendatangi ke kantor mereka. Jadi mereka bilang, jangan kalian bawa persoalan ini ke yang berwajib, bilangnya. Cukup kita aja yang menyelesai. Iya, kami itu memang nggak mau untuk bawa ke yang berwajib. Kalau memang Bapak mau meresponi kami bilang. Iya, bilang mereka, bagaimana kami seperti kata pepatah, bilang mereka, mau beli kucing dalam karung, bilangnya. Ya, kalau begitu kami bilang, mari kita turun ke lapangan untuk mengukur tanah yang sudah diklaim oleh orang. Ya, kami itu mau hari itu juga membawa mereka turun ke lapangan. Tapi mereka tuh minta tempo hari esok, bilang mereka. Iya, kami kasih waktu untuk mereka. Ya, kami esok harinya berangkat untuk ke lapangan untuk mengukur tanah itu. Ya, setelah kembali dari situ, pengukurannya itu tunggu lagi 1 minggu, bilangnya. Nanti kita cari dulu datanya, bilang mereka. Jadi kalau 1 minggu ini nggak ada sama sekali tanggapan dari kalian, kami mendatangi kepala desa, mendatangi ke Polsek, mendatangi ke Polda, mendatangi Bapak Bupati, bilang kami. Kalau nggak ada respon, kami minta surat. Kalau nggak ada respon 1 minggu, kami akan bikin portal di sini. Ya, karena mereka itu nggak ada responnya sampai 1 minggu. Ya, kami sudah mendatangi ke Polsek, ke Polda untuk minta perizinan untuk mendirikan portal. Jadi setelah 1 minggu nggak ada responnya, langsung kami ke lokasi untuk membangun tenda di situ.
Jadi kami sampai menginap 1 minggu. Maksudnya kami itu yang bikin portal supaya mereka itu datang untuk mendatangi kami yang menginap di situ menunggu. Siapa saja yang lewat dari situ, karyawan atau siapa saja, kami larang masuk di situ. Ya, sampai masyarakat di desa itu mereka tuh ngira kami ditangkap oleh polisi karena berurusan sama perusahaan, bilang mereka. Jadi sampai 1 minggu kami di situ menunggu pihak perusahaan yang datang, nggak ada datang juga. Begitu juga yang namanya polisi nggak ada juga datang ke sana. Jadi kami ini orang yang miskin, nggak ada modal, jadi kami nggak lagi nunggu di situ. Kami balik ke kampung. Jadi gitulah ceritanya kami berjuang untuk mempertahankan tanah kami, tapi sampai saat sekarang nggak ada hasilnya. Karena kita orang yang nggak mampu itu, karena kita perlu uang untuk melanjutkan ini, jadi kami untuk saat sekarang diam saja. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, cukup sampai di sini. Bapak Ibu saudara sekalian, kasus penyimpanan sebenarnya sudah lama ya. Kita berjuang mempertahankan tanah warisan leluhur kita itu sudah begitu lama. Dan kita bukan cuma mendatangi perusahaan, tapi kita bersurat dengan pemerintah daerah, dengan DPRD, sampai ke provinsi juga kita bersurat. Namun mereka ya namanya perusahaan punya modal kan, dia tetap jalan terus. Polanya saya kira hampir sama, yaitu propaganda. Di kampung itu kan pasti tidak semua, saya tahu tidak 100% bahwa mendukung suatu perjuangan. Pasti juga ada pengkhianat, kalau istilah kami di sana Yudas Iskariot lah. Itu sudah pasti ada. Karena ketiadaan baik sumber daya manusianya, baik ekonominya, maupun memang dia orangnya memang katakanlah preman kampung begitu. Itu biasanya yang menempatkan oleh perusahaan. Tapi sebagian kecil. Tapi memang cukup paten juga untuk melumpuhkan perjuangan. Bukan melumpuhkan, melemahkan kalau lumpuh tidak. Jadi mereka terus berupaya seperti itu, memanfaatkan orang di desa kami yang artinya sudah pro dengan mereka, dikasih jabatan di perusahaan, dikasih gaji, dan kemudahan-kemudahan lainnya. Bagi kami yang pertama di Kinipan kami bertahan. Pertama kekompakan masyarakat, karena masyarakat masih hampir 75% lebih ya, mungkin bisa lebih, karena hanya orang 42 orang yang itu pun bukan kakaknya di Kinipan. Mereka memang orang Kinipan asli tetapi sudah pindah, ada Kanangabulik, di Pangkalanbun dan lain sebagainya. Jadi katakanlah memang sekitar 75 atau 80% yang memang masih mendukung. Ditambah lagi bahwa pemerintah desa dan tokoh-tokoh di sana yang artinya punya komitmen yang sama. Jadi saya sebagai di sana sebagai ketua komunitas masyarakat adat pasti tidak akan berdaya kalau tanpa didukung tokoh-tokoh maupun masyarakat seluruhan. Jadi itu yang menguntungkan kita, bahwa kekompakan masyarakat dan tokoh-tokohnya di sana masih ada dan masih kuat sampai sekarang. Apalagi seperti Pak Kari sampai hadir saat ini. Itu yang kami rasakan. Hanya persoalan di kami pertama sumber daya tadi ya, sumber daya manusia. Kami sendiri kurangnya komunikasi, mungkin karena di sana tidak sinyal. Sinyalnya susah. Kita harus ke kantor desa atau kantor kecamatan. Itu BP yang
bahasa sekarang saya dengan lelet itu apa ya, lama sekali kirim gambar yang susah. Nah, jadi komunikasi sangat sulit, jadi kita berhubungan juga itu sangat sulit. Sudah itu ekonomi masyarakat, yang artinya itu perjuangan kita. Tapi kalau di ekonomi kita masih bisa menguatkan mereka bahwa kita masih ada penghidupan lain, misalnya masih ada penghidupan lain, dan di sana keagamaan yang kuat. Mereka berusaha tidak mau memakan uang yang bukan keringatnya. Itu yang apa namanya kuat di sana. Dan ini saya salut karena ada warga sana miskin, dia dikasih 4 juta dikembalikan. Ya ini apa namanya tentang perjuangan ya. Dan selebihnya bahwa tantangan-tantangan yang kita hadapi yaitu dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan juga punya tantangan yang sangat luar biasa, sehingga kita untuk memperoleh apa namanya hak ataupun apa yang kita ingin itu sangat menemui kendala yang sangat luar biasa. Jadi ada banyak tantangan memang, tapi yang untuk teman-teman ketahui bahwa sebesar apapun tantangan, yang penting di kelompok itu sendiri atau di desa itu sendiri memang menguatkan diri. Nah, kalau tantangan di luar memang cukup banyak, apalagi kalau pemerintah dan lain sebagainya. Jadi itu sedikit tentang pengalaman kami, tantangan dan dalam memperjuangkan hak-hak kami di Kinipan. Untuk perkembangan sekarang, setelah saya ditangkap dan kawan-kawan kami yang ditangkap, tapi sekarang sudah dilepaskan, status saya tidak jelas. Teman yang lain penangguhan penahanan, tapi sudah hampir 2 bulan lebih ya, penangguhan penahanan. Sekarang perusahaan tidak beraktivitas untuk land clearing, tetapi mereka tetap memanfaatkan warga untuk ambil kayu ulin, kayu-kayu tim mekanis. Itu mereka ambil untuk mereka jadikan papan ataupun balok. Nah, kita tetap melarang mereka, tetapi ya memang di sini letak susahnya kita. Mau kita keras, rasa kekeluargaan yang tadi dimanfaatkan oleh perusahaan, ini yang menghambat kita. Tapi kita sedikit-sedikit mulai kita berikan pengertian bahwa yang butuh uang ini kan bukan cuma 1 atau 2 orang, masyarakat keseluruhan. Oleh sebab itu tidak boleh artinya kita mendebang ataupun memotong sendiri tanpa ada kesepakatan dengan perusahaan maupun dengan masyarakat. Sekarang posisi perusahaan berhenti dan clearing, tapi tadi mereka menyuruh orang-orang kampung yang pro tadi untuk ambil ulinnya dan kayu-kayu yang lain. Untuk hak yang kami tuntut bahwa kami minta akui wilayah adat kami dengan pemerintah pusat. Wamen kemarin menjanjikan solusi hutan adat, namun sampai saat ini belum ada ini realisasinya. Kemarin kita sudah sempat disurati untuk pertemuan para pihak, namun Bupati Lemandau memberikan surat mohon penundaan. Hebat kalau Bupati Lemandau. Wamen ditunda bisa, seharusnya Wamen yang perintah itu bupatinya yang harus tunduk, nih Wamen yang tunduk sama bupatinya. Ya, tapi tidak heran lah, kita semua tahu itu. Sampai hari ini belum ada
kelanjutan untuk pertemuan. Mengenai kasus saya yang ditangkap kemarin, juga dikatakan belum jelas ya. Ya tadi saya katakan belum jelas status saya apa, dari tersangka dijadikan saksi, saksi sampai kapan juga saya belum tahu. Kemarin ada surat dari Kompolnas karena kita melapor penangkapan kemarin, ya sepertinya tidak terjadi apa-apa. Artinya maaf ya, SOP mereka sesuai aja katanya. Kurang lebihnya begitulah kalau saya memahaminya. Jadi silakan kuasa hukum dan saya sendiri untuk upaya yang lain, misalnya pra peradilan dan sebagainya, ataupun ada bukti baru. Jadi tidak ada masalah tentang penangkapan saya. Sebenarnya ya itulah kini pan jadinya viral sebabnya. Jadi agak aneh kalau itu dikatakan standar saja. Yang sangat aneh, saya ditangkap sebelumnya belum pernah diperiksa, ya belum pernah dipanggil. Tahu-tahu saya ditangkap dan diperlakukan seperti itu. Nah itu, tapi ya itulah alam-alam lah ya. Apa sih hambatannya kalian sebagai buruh tetap, terus kalian juga seorang fungsioner dari serikat buruh dalam sebuah perkebunan, ya kan? Perusahaan itu punya taktis, punya teknik, punya ini juga dalam menyikapin perkembangan organisasi. Mereka punya tahap-tahap juga, ya. Yang pertama, ketika kita akan mendiri atau membuka organisasi di sebuah perkebunan sawit, mereka biasa-biasa aja responnya. Mungkinkah intimidasi melalui security, orang-orang terdekat mereka. Ketika organisasi mulai besar, mereka pun akan meningkatkan kewaspadaan mereka lagi. Ya, mereka akan meningkatkan kewaspadaan mereka lagi dengan harus melakukan sebuah kayak investigasi mereka ke karyawan-karyawan, seberapa banyak anggotanya, seberapa kekuatannya. Lalu mereka mengirimkan orang-orang yang mungkin lebih mereka percaya lagi untuk menghancurkan dan untuk meniadakan lah organisasi kita berdiri di situ. Terus ketika ini masih banyak lanjutan. Ketika organisasi itu tetap melawan, ya organisasi itu tetap melawan, tetap berdiri sampai pada titik akhirnya organisasi itu memiliki legal, ya mereka pun akan lebih lagi penekanannya terhadap organisasi kita. Ya, salah satunya mereka menggunakan aparatur kepolisian. Bahkan kalau kami sudah beberapa kali dengan aparatur kepolisian, mungkin bisa sejalan aja karena udah memiliki legal. Mereka juga menyewa preman. Untuk menghentikan pergerakan serikat buruh ini yang mungkin dianggap mereka membahayakan kelanjutan ini mereka. Padahal tidak, ya. Apa sih tuntutan serikat buruh? Kita hanya nuntut hak kita saja. Karena harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketika undang-undang itu keluar, di situ ada diatur hak dan kewajiban. Tapi sekarang berbalik. Buruh itu akan diberatkan pada kewajiban, sementara hak kita banyak yang dirampas. Salah satunya masalah pengupahan. Ya. Pengupahan Kalimantan Tengah sesuai dengan instruksi gubernur mengeluarkan surat edaran, terus sudah ditentukan juga dengan nominal sekian, tapi perusahaan tidak menggubriskan, ya. Bahkan ada salah satu lagi yang lebih parah, ya. Sebenarnya Indonesia punya untuk sistem pengupahan adalah satuan waktu. Tapi kenapa di Kalimantan Tengah ada dua pengupahan? Pengupahan satuan hasil dan satuan waktu. Terus siapa yang dirugikan? Buruh. Di mana ruginya buruh? Ya, di mana ruginya buruh? Ketika seorang pekerja itu bekerja, dia tidak menemukan target karena satuan hasil, maka dia hasilnya akan berkurang. Dan ketika dia tidak mendapatkan waktu yang ditentukan oleh perusahaan, hasilnya pun akan berkurang. Lalu siapa untungnya? Itu adalah salah satu daripada hak kita yang dikorupsi. Ya. Jadi
Alhamdulillah hari ini kita dalam pertemuan ini bisa lebih memperkuat solidaritas apapun bentuk baju kita, bendera kita, ya, suku kita, agama kita, tapi kita dalam satu kesatuan. Karena selama ini kami sudah 7 tahun berdiri sejak 2013 ya, sampai 2020. Memang bunturan-bunturan, tekanan-tekanan itu dari perusahaan, dari internal perusahaan sendiri sampai ke premannya, ya, karena peraturan perusahaan kan nggak berhak lagi kalau kita sudah memiliki legalitas. Jadi mereka hanya mantau saja. Jadi apa yang mereka lakukan untuk menggembosin kita? Mereka menggunakan preman-preman yang dari luar. Alhamdulillah sama sekarang masihlah kita bisa berjalan. Terus apa sih kedepannya yang harus kita ini kan, ya, kita harus dikit masalah undang-undang baru nomor 11 ini yang baru ada disahkan. Kira-kira berdampak enggak kayak gitu? Kalau saya bertanya kira-kira berdampak enggak? Yang pastinya lebih berdampak ya ke buruh ataupun ke masyarakat adat. Ya, kalau ke buruhnya sih masalah pengupahan pasti, ya. Ada banyak poin sebenarnya. Salah satunya ya kalau saya melihatnya dari pengupahannya layak, terus masalah pesangon apa itu banyak sebenarnya yang dirugikan juga ke masyarakat adatnya juga pun saya rasa ada, karena di situ ada pemberian kebebasan terhadap pembukaan lahan baru. Ya, itu akan saya rasa sangat berdampak itu ke situ. Sementara buruh itu menggantungkan hidupnya, menggantungkan dirinya kan perusahaan, artinya masih bisa hidup ketika dia bekerja. Ya. Lalu bagaimana dengan masyarakat adat? Hidup masyarakat adalah bergantung di daerah itu, di tanah itu, di hutan itu, di air situ. Lalu dengan ada undang-undang baru ini, apa cara kita untuk menyikapinya? Kedepannya kita harus bagaimana? Adakah peluang-peluang kita untuk bisa masuk dan menang dan bisa berdiri? Saya rasa seperti itu yang harus kita diskusikan hari ini. Mungkin nggak terlalu banyak, saya nggak bisa sharing juga menang kalahnya karena perjalanannya sudah 7 tahun, Enang ya. Jadi mungkin ini sedikit gambaran lah ya. Kalau saya mau cerita kemenangan sih banyak kemenangan, ada 2 hal aja yang kami nggak bisa selama 7 tahun tuntut. Ya mungkin faktornya sama seperti Penyang tadi, pemerintahan. Ya, faktornya adalah pemerintahan. Kenapa saya bilang? Kalau dari awal kami menuntut hak normatif, salah satunya apa? Fasilitas perumahan, air bersih, terus kesehatan, fasilitas umum seperti masjid, musola, gereja, semua sudah terpenuhi. Alhamdulillah semua sudah terpenuhi. Tapi ketika kami menuntut untuk pengupahan, tetap dibalikkan ke peraturan pemerintah dengan menggunakan satuan waktu, karena kita ditentukan dengan satuan waktu 7 jam kerja untuk 1 hari 1 HK. Itu nggak bisa. Siapa yang punya kendali, siapa yang punya kunci, tetap ke pemerintahan. Jadi ya memang saya rasa salah satu musuh besar kita sekarang adalah yang duduk di atas sana. Ini yang perlu kita indikan. Jadi kita berharap dengan adanya senior-senior kita yang dari Wahyi, Elsa, mungkin ada jalan keluar untuk membantu kami dari buruh-buruh aktif, juga bagi mereka yang mungkin mau mendirikan atau apa, ya salah satu solusi yang dari kami sendiri, kami akan tetap menyebarkan dan memperkuat serta membesarkan organisasi melalui solidaritas. Saya rasa ini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Lingkungan bukan kriminal. Salam adil dan lestari.